Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6748 sebelum pergi. Chu Feng hendak mengatakan tidak, namun Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berkata, "Jangan sembunyikan dariku. Sungai Surgawi ke-9 sangat berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Kau sendiri pun tidak yakin, kan? Kau hanya tidak memberitahu semua orang karena takut mereka akan khawatir." Sebenarnya, aku memang memikirkan beberapa hal, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Sungai Surgawi ke-9, kata Chu Feng. Oh, jika ini tidak ada hubungannya dengan Sungai Surgawi ke-9, maka ini pasti tentang 8 sungai surgawi? Sekarang setelah 8 sungai surgawi berada di bawah kendali keluarga Chu, apalagi yang mungkin menjadi urusanmu? Mungkinkah Anda mengkhawatirkan orang-orang yang ditinggalkan? Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Aku memang khawatir, tetapi memasuki Sungai Surgawi ke-9 sama berbahayanya. Tinggal bersama atau bepergian bersama tidak menjamin keselamatan mutlak, jadi terserah mereka untuk memilih. Aku tidak akan terlalu memikirkannya. Keinginan hatiku adalah untuk membunuh para pembantai abadi, kata Chu Feng. Meskipun pelaku yang membantai pasukan milik nenek Chu Feng adalah Jia Lingyi dari sekte abadi obat Dao, namun pembantai abadi juga merupakan salah satu peserta. Dari 7 pembantai abadi, 5 diantaranya telah dibunuh secara pribadi oleh Chu Feng. Kakak kedua pembantai abadi bergabung dengan sekte penjara, tetapi ketika Chu Feng bertanya, dia mengetahui bahwa kakak kedua pembantai abadi telah pergi. Adapun pemimpin pembantai abadi, Chu Feng belum berhasil menemukan keberadaannya. Aku akan segera pergi, tetapi aku masih belum berhasil menangkap yang tertua dan yang kedua tertua dari pembantai abadi. Aku selalu merasa mereka lolos terlalu mudah, kata Chu Feng. Bukankah bos pembantai abadi sudah mati? Tanya Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Setelah mendengar itu, ekspresi Chu Feng berubah. Bagaimana Anda tahu kapan dia meninggal, senior? Tanya Chu Feng. Karena saya membunuhnya, kata Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Kemudian, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri memberitahu mereka bahwa sebenarnya itu terjadi sebelum uji coba masuk ke Istana Suci 7 Alam. Saudara ketujuh pembantai abadi mengejar Chu Feng, tetapi Chu Feng membunuh saudara ketujuh pembantai abadi. Namun yang tidak diketahui Chu Feng adalah bahwa pemimpin pembantai abadi juga ada di sana. Namun pemimpin pembantai abadi tewas dibunuh oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dengan satu tebasan pedang. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Chu Feng sangat gembira. Tidak heran jika pembantai abadi ketujuh mengatakan sebelum meninggal bahwa dia bukan satu-satunya dari sekte pembantai abadi, tetapi aku tidak melihat yang lain setelah itu. Ternyata pemimpin sekte pembantai abadi tertua dibunuh oleh seniornya. Ini salahku, saat itu aku mengira itu masalah kecil, jadi aku tidak memberitahumu. Aku tidak menyangka kau akan begitu peduli pada pembantai abadi. Itu telah menjadi beban di hatimu. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Saat itu, baginya itu hanyalah masalah membunuh seseorang yang mengancam Chu Feng secara sembarangan. Karena menganggapnya sebagai masalah sepele, dia tidak menyebutkannya kepada Chu Feng. Ini bukan salahmu senior, tapi tentu saja ini hal yang baik bahwa pemimpin pembantai abadi telah mati, kata Chu Feng. Setidaknya separuh dari simpul di hatiku telah terurai. Orang jahat akan dihukum oleh surga. Cepat atau lambat kau akan bertemu dengan pembantai abadi kedua itu.
Bahkan jika kau tidak bertemu dengannya, dia mungkin jatuh ke tangan orang lain. Orang seperti itu pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Iya. Chu Feng mengangguk. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, semua orang mengambil keputusan. Sekte penjara itu teguh pendirian, dan sebagian besar anggotanya mengikuti Chu Feng. Pergi kemanapun dia pergi, sebagian besar anggota klan Chu memilih untuk kembali ke Sungai Surgawi Bela Diri leluhur. Di antara teman-teman Chu Feng di alam bawah, beberapa memutuskan untuk tetap tinggal di dunia ini untuk melanjutkan kultivasi, sementara yang lain ingin kembali ke alam bawah alam bela diri leluhur. Hampir tidak ada satupun dari mereka yang memilih untuk memasuki Sungai Surgawi ke-9 karena meskipun garis keturunan mereka telah berubah karena Chu Feng, kultivasi mereka akan tetap berkembang pesat di masa depan, namun mereka membutuhkan masa penyesuaian. Lagi pula, bagi mereka Sungai Surgawi Bela Diri leluhur penuh dengan misteri, apalagi Sungai Surgawi ke-9. Yang terpenting mereka telah tinggal di 8 sungai surgawi ini selama beberapa generasi. Bagi mereka meninggalkan tanah air juga merupakan pilihan yang sulit. Pola pikir yang sama juga muncul di benak kepala klan Naga Totem, klan Napas Naga. Pemimpin klan Naga Totem memutuskan untuk memimpin rakyatnya kembali ke Sungai Surgawi Totem untuk mengembalikan kejayaan mereka. Bahkan klan Nafas Naga memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan pengoperasian pavilion mata air Nafas Naga. Namun tidak semua orang tinggal. Sebagai contoh, Long Chengyu dan Long Musi dari klan Naga Totem ingin mengunjungi Sungai Surgawi ke-9 dan ayah mereka mendukung keinginan mereka. Long Mucheng dari klan Nafas Naga juga berencana pergi ke Sungai Surgawi ke-9. Tentu saja dia tidak hanya ingin pergi dan melihat-lihat, dia juga ingin bertemu King Xuantian lagi. Tentu saja, orang-orang seperti Ziling, Xiao Yuer, Feng Ling, Liu, dan Bai Yun King tidak perlu berkata apa-apa lagi karena mereka semua ingin memasuki Sungai Surgawi ke-9 bersama Chu Feng. Chu Feng juga mengetahui dari Fei bahwa Song Changsheng berencana memasuki Sungai Surgawi ke-9, namun Song Changsheng memiliki ide sendiri dan tentu saja tidak akan bepergian bersama Chu Feng dan yang lainnya. Setelah penyamaran mereka dipulihkan, Jie Shanxian dan Master Zhai Xing memutuskan untuk menghidupkan kembali Istana Suci 7 Alam. Dan karena mempertimbangkan perasaan mereka, Chu Feng tidak berniat untuk memusnahkan orang-orang yang tersisa di Istana Suci 7 Alam. Lagi pula neneknya sebenarnya belum meninggal. Perseteruannya dengan Istana Suci 7 Alam berakhir di sini. Adapun bibi Chu Feng, dia berencana memasuki Sungai Surgawi ke-9 bersama Chu Feng, dengan mengatakan bahwa dia ingin bertemu ibu Chu Feng. Nenek dari pihak ibu Chu Feng, karena keadaan khususnya tidak mampu mengambil keputusan sendiri, Chu Feng kemudian mengambil keputusan untuk neneknya, membawanya ke Sungai Surgawi ke-9 agar dia bisa bersatu kembali dengan ibunya di masa depan. Namun sebelum pergi, bibi Chu Feng ingin kembali ke Istana Suci 7 Alam untuk terakhir kalinya. Dia ingin bertemu Jie Tian dan berbicara dengannya. Lagi pula hubungan antara Jie Tian dan Jie Tianran sangat istimewa, dan dia tidak ingin Jie Tian dan Chu Feng melanjutkan hubungan permusuhan mereka. Menurut informasi terkini, Jie Tian masih berlatih di area terlarang Istana Suci 7 Alam. Setelah mengambil keputusan ini, Chu Feng bersama dengan Jie Shanxian, Master Zhai Xing, dan bibinya menuju ke Istana Suci 7 Alam. Adapun klan Chu dan teman-temannya dari alam fana, Chu Feng tidak khawatir karena dunia ini tidak hanya memiliki formasi pelindung yang kuat, seperti 9 jalur totem, tetapi juga banyak makhluk kuat lainnya yang telah memutuskan untuk tinggal di sini dalam jangka panjang untuk membantu Chu Feng melindungi pertumbuhan klan Chu. Selain itu,
dunia ini sendiri mampu bergerak, meskipun kecepatannya tidak dapat menandingi kecepatan alat teleportasi, alat ini tetap jauh lebih unggul daripada alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, ketika Chu Feng pergi ke Istana Suci Tujuh Alam, dunia yang telah berubah akibat zaman para dewa ini juga bergerak menuju arah sungai surgawi bela diri leluhur. Setelah melewati tanah rahasia 9 surga, Chu Feng dengan cepat tiba di Istana Suci Tujuh Alam. Namun ketika mereka tiba, mereka mendapati bahwa Jie Tian telah keluar dari pengasingan kultivasi dan telah pergi meninggal Istana Suci Tujuh Alam. Dan periode waktu ini tidak lama, mereka pergi tepat sebelum Chu Feng dan yang lainnya tiba. Tianian, sebelum Jie Tian pergi, dia meninggalkan surat untukmu. Pemimpin klan Ling menyerahkan sebuah surat kepada Bibi Chu Feng. Saat surat itu dibuka, hanya ada beberapa baris teks sederhana. Intinya, Jie Tian merasa lega mengetahui bahwa ibunya baik-baik saja, namun dia akan menyelesaikan masalah antara dirinya dan Chu Feng sendiri. Hal ini membuat Jie Tianyan sangat khawatir. Lagi pula Jie Tian tumbuh besar di sisi Jie Tianran, dan ia taplak lagi meniru beberapa gaya Jie Tianran dalam melakukan sesuatu. Dia sangat khawatir Jie Tian akan terus menjadi musuh Chu Feng. Bibi, tidak apa-apa. Aku berjanji padamu, selama Jie Tian tidak melakukan sesuatu yang keji atau tak termaafkan, aku bersedia memberinya kesempatan untuk berubah. Chu Feng menyadari kekhawatiran bibinya dan mau tak mau harus mengatakan sesuatu. Chu Feng, tentu saja aku berharap Tian'er aman, tetapi kamu juga harus melindungi dirimu sendiri. Jika perlu prioritaskan keselamatanmu sendiri karena bibimu tidak akan menyalahkanmu. Maksud sang bibi jelas, jika perlu, Chu Feng bisa membunuh Jie Tian. Berapa banyak orang tua di dunia yang tidak mencintai anak-anak mereka? Bahkan anak yang paling nakal sekalipun tetaplah harta yang berharga di mata orang tuanya. Ketika bibinya mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng dapat merasakan bahwa kasih sayang bibinya kepadanya juga sangat dalam. Setelah itu Chu Feng pergi ke beberapa tempat lain untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Tentu saja, dia juga pergi ke sekte bela diri naga tersembunyi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin sekte dan teman-temannya. Namun mereka juga pergi ke klan Iblis Tiga Suci. Namun ketika tiba di klan Iblis Tiga Suci, ekspresi Chu Feng berubah drastis, karena saat ini klan Iblis Tiga Suci telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.